Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali pagi ini dalam pembelajaran daring untuk tema 6, subtema 2. Muatan pelajaran kita adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Masih dalam KD 3.6, lanjutan kemarin anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya atau pada sesi kemarin, video Pak Nur yang pertama itu menjelaskan tentang sumber energi dan manfaatnya. Beberapa sumber energi, kemarin ada matahari, api, gesekan dua permukaan, benda, dan seterusnya. Kemarin ada beberapa sumber energi itu. Pagi ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas. Nah, mari kita awali supaya pembelajaran kita nanti bisa lancar dan bisa kita pahami bersama dengan baik. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan pengamatan gambar ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan tentang perpindahan kalor. Jadi panas dari api lilin ini bisa merambat atau berpindah sampai ke ujung yang kita pegang melalui logam sendok ini. Kemudian berikutnya ada gambar ini, api unggun. Anak-anak di sekitarnya ini lama-kelamaan akan merasakan panas ataupun kehangatan. Ini menunjukkan bahwa panas dalam api unggun, pada api unggun ini berpindah atau merambat. Nah, ini apa yang kamu rasakan dari gambar ini? Apa yang kamu rasakan saat kamu memegang ujung sendok pada gambar di atas? Lama-kelamaan tentu akan terasa panas di ujung yang kita pegang. Apa yang kamu rasakan saat berada di dekat api unggun? Ketika akan merasakan kehangatan ya. Pada saat anak-anak dulu berkemah di dekat api unggun itu terasa hangat. Ini artinya panas merambat ataupun sampai ke tubuh kita. Apakah yang kamu rasakan ketika kalian mendekatkan tangan ke nyala api lilin dengan jarak yang berbeda? Tentu tidak sama ya. Ketika kita semakin dekat dengan api lilin itu akan panas. Kemudian agak menjauh panasnya berkurang dan sampai akhirnya agak jauh ini pasti panasnya tidak akan sama dengan yang pertama. Baik, itulah beberapa contoh gambar yang menjelaskan bahwa pada gambar dan percobaan di atas itu menunjukkan bahwa panas atau kalor itu dapat berpindah, sehingga kalian dapat merasakan panas atau kalor sampai ke tubuh kalian. Nah, energi kalor atau panas ini dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita lihat pada 3 jenis cara perpindahan panas berikut ini. Panas atau kalor dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, kemudian yang kedua berpindah secara konveksi, yang ketiga berpindah secara radiasi. Bagaimana contohnya? Lihat gambar ini. Ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Ada batang besi yang dibakar, ujungnya yang kita pegang ini lama-kelamaan akan panas. Panas ini merambat sampai ke ujung sini. Kemudian konveksi, ini contohnya adalah merebus air atau memasak. Kemudian radiasi, contohnya adalah anak yang berada dekat api ini tadi. Oke, kita akan bahas satu persatu anak-anak. Dari yang pertama yaitu perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui perantara tanpa adanya perpindahan zat perantara. Artinya apa? Di dalam perpindahan panas secara konduksi itu yang berpindah hanya energi kalornya, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contoh ya, dan ini biasanya terjadi pada benda-benda yang terbuat dari logam. Seperti contoh, tangan akan merasakan panas saat memegang sendok logam yang digunakan untuk mengaduk teh atau kopi panas. Ini contohnya. Yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Perhatikan, yaitu perpindahan panas melalui aliran.
di mana zat perantaranya ikut berpindah. Nah, ini pada umumnya sering terjadi atau memang terjadi pada zat cair dan zat gas. Konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Beberapa contoh peristiwa perbedaan kalor secara konveksi bisa anak-anak saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh saat merebus air dengan api. Nah, anak-anak kalau merebus air dengan api pada kompor itu berpindah ataupun merambat melalui omprengnya, kemudian air dari permukaan yang paling bawah, air di bawah itu panas, kemudian gelembung-gelembungnya naik ke atas, sehingga kemudian seluruh air menjadi panas dan akhirnya mendidih. Itu adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Kemudian konveksi juga bisa terjadi atau dapat kita saksikan pada peristiwa angin darat yang terjadi pada malam hari. Di malam hari itu suhu di daratan itu lebih tinggi, suhu di daratan itu lebih dingin, sehingga tekanan udaranya, suhu yang dingin itu tekanan udaranya lebih tinggi. Nah, di lautan suhu udaranya itu lebih panas dibanding di daratan, sehingga tekanan udaranya rendah, maka berhembuslah angin itu dari darat ke laut. Dan ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat pada malam hari. Selanjutnya juga terjadi pada siang hari, yaitu angin laut, kebalikan dari angin darat. Maka biasanya para nelayan itu pulang siang hari memanfaatkan angin laut, ya, karena angin pada siang hari angin berhembus dari laut ke darat. Baik, selanjutnya anak-anak, yang ketiga, yang terakhir, cara perpindahan panas yang ketiga yaitu secara radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas atau kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Artinya panas berpindah secara langsung tanpa ada perantaranya, berbeda dengan konduksi dan konveksi tadi. Kalau konduksi dan konveksi membutuhkan perantara, tapi radiasi tidak membutuhkan perantara. Contohnya apa? Yaitu seperti perpindahan panas dari matahari yang sampai ke tubuh kita. Ini contoh, anak-anak berada di bawah terik matahari, ini lama-kelamaan akan terasa panas. Ini berpindah panas matahari sampai ke tubuh kita. Kemudian tubuh kita akan terasa hangat saat berada di dekat api. Ini juga sama, radiasi. Keringnya baju saat dijemur di bawah terik matahari, lama-kelamaan jadi kering. Ini juga perpindahan panas secara radiasi. Nah, itulah anak-anak tentang perpindahan panas yang Pak Nur sampaikan. Jadi panas itu bisa berpindah itu melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, saya kira itu yang Pak Nur sampaikan. Selanjutnya tugas untuk subtema 2 KJ 3.6 ini, silakan nanti video ini bisa diulang-ulang anak-anak, difahami kembali dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk selanjutnya tugasnya adalah LKS penilaian harian 2 ROM 3 saja, nomor 1 sampai 5 pada halaman 19. Ini bisa dikerjakan di buku, nanti dikirim lewat Classroom atau WA. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.